Sobat Bincang Energi, selamat datang kembali di program paling up to date, yakni Bincang Energi Siaran Terkini. Saya Alia bersama rekan saya Musna yang akan membawakan berita menarik dan aktual dalam episode kali ini. Halo Sobat Bincang Energi semua, pada episode kali ini kami akan membawakan berita energi dan lingkungan yang tentunya lagi hangat. Sehangat sinar mentari di pagi hari. Bener banget Musna. Sobat Ben, ini ada berita yang datang dari Badan Geologi, Kementerian ESDM, terkait ditemukannya harta karun energi. Kira-kira di mana ya lokasinya? Terus, tahu gak Sobat Ben, bukti dari komitmen pemerintah bersama dengan DPR RI untuk terus membangun infrastruktur berbasis energi terbarukan, pemerintah kembali melakukan penyerahan secara simbolis lampu penerangan jalan umum tenaga surya PJOTS kepada pemerintah daerah. Wah, kira-kira daerah mana ya Sobat Ben? Sobat Ben pasti penasaran kan? Yuk kita simak berita pertama kali ini. Berita pertama kali ini datang dari Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, menggelontorkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN senilai 56,9 triliun untuk subsidi energi sepanjang Januari hingga Mei 2024. Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rahmatarwata merincikan jumlah itu terdiri dari 6,6 triliun subsidi BBM, 26,8 triliun subsidi LPG 3 kg, dan 23,5 triliun subsidi listrik. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan APBN hingga akhir Mei 2024 defisit senilai 21,8 triliun atau 0,10% dari produk domestik bruto. Sri Mulyani mengatakan keseimbangan primer masih membukukan positif atau surplus 184,2 triliun. Namun, total anggaran kita membukukan defisit 21,8 triliun. Defisit APBN per Mei 2024 ini dikarenakan pendapatan negara yang merosot ke 1.123,5 triliun. Ini tercatat lebih rendah 7,1% secara year on year. Catatan penerimaan negara yang sudah dikantongi Indonesia itu menyentuh 40,1% dari target APBN 2024. Di sisi lain, Ani menjelaskan bahwa belanja negara angkanya tembus 1.145,3 triliun. Uang negara sudah dibelanjakan 34,4% dari total pagu anggaran, alias 14% lebih tinggi dibandingkan 2023. Berita selanjutnya datang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali melakukan penyerahan secara simbolis lampu penerangan jalan umum tenaga surya PJOTS kepada pemerintah daerah. Kali ini giliran pemerintah Kabupaten Langkat yang menerima 350 lampu PJOTS. Serah terima lampu PJOTS tersebut dilaksanakan oleh Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE, Senda Hormuzam Kanam di Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Senda mengatakan pemasangan lampu surya di Kabupaten Langkat merupakan aspirasi anggota Komisi 7 DPR RI, Bapak Nasir Bahar. Ini menjadi bukti komitmen pemerintah bersama dengan DPR RI untuk terus membangun infrastruktur berbasis energi terbarukan. Melalui program pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya atau sering disebut PJOTS. Seiring dengan diterapkannya tarif adjustment untuk golongan tarif penerangan jalan umum P3, maka pemasangan PJOTS ini sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk menghemat pengeluaran pendapatan asli daerah PAD yang berasal dari pajak penerangan jalan. Senda juga berpesan agar Pemda dan masyarakat dapat menjaga lampu surya ini dengan baik. Sementara itu, Kepala Desa Pantai Gading, Arianto, menyampaikan apresiasi atas pemasangan PJOTS di daerahnya. Ia berharap program ini terus berkelanjutan sehingga banyak daerah lain dapat turut menikmati manfaatnya. Sobat Ben, Badan Geologi Kementerian ESDM menemukan potensi hidrogen alami di Sulawesi Tengah berdasarkan survei awal. Badan Geologi pada 2023 melakukan survei pendahuluan di daerah One Puteh Jaya, Kabupaten Morowali, dan Tanjung Api.
Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah untuk mengidentifikasi adanya potensi hidrogen alami. Kepala Pusat Survei Geologi Badan Geologi Kementerian ESDM, Edi Slameto, mengatakan bahwa tidak seorang pun yang menyangka bahwa api abadi Tanjung Api yang telah dicatat oleh Belanda pada tahun 1869 dan lokasi pemandian air panas yang biasa dikunjungi untuk berwisata ini menyimpan bukti kemunculan hidrogen alami di permukaan. Gelembung-gelembung gas yang muncul di bawah permukaan laut maupun kolam mata air adalah gas hidrogen yang berasal dari proses serpentinisasi yang terjadi di bawah permukaan bumi. Potensi sumber hidrogen alami di Indonesia cukup besar, karena selain terbentuk oleh proses serpentinisasi, hidrogen alami juga dapat terbentuk akibat proses radiolisis pada batuan mengandung unsur radioaktif, kematangan tinggi pada bahan organik atau overmature, dan magma degassing pada lapangan panas bumi. Berita kali ini kita tutup dengan Kementerian ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral menggelar forum konsultasi publik bertajuk Diskusi Publik Sinergi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia bidang konservasi energi di Haris Convention Hall, Bekasi, Jawa Barat. FKP itu bertujuan menjaring aspirasi pemangku kepentingan serta mengidentifikasi masalah dalam peningkatan kualitas kapasitas SDM di bidang konservasi energi oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketenaga Listrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi PPSDM KEBTKE. Acara diawali dengan sambutan Subkoordinator Sarana, Prasarana, dan Teknologi Informasi Pengembangan SDM, Kementerian ESDM Zainul M. Pulungan. Kemudian dilanjutkan oleh sambutan Kepala PPSDM KEBTKE Albertus Susetyo Edi Prabowo. Pada sesi pertama, perwakilan Direktorat Konservasi Energi Kementerian ESDM Jaya Rajasa memaparkan materi tentang PP nomor 33 tahun 2023. Mulai dari latar belakang, pelaksanaan konservasi energi, hingga regulasi turunan. Upaya pelaksanaan konservasi energi tersebut meliputi manajemen energi, sertifikat kinerja energi minimum SKEM, dan label tanda hemat energi, pembiayaan, energi service, company, peningkatan kesadaran awareness, capacity building, riset, dan untuk diketahui, BPSDM KEBTKE merupakan satu-satunya unit di Kementerian SDM yang diberi mandat untuk melaksanakan peningkatan kapasitas SDM di sektor ketenagalistrikan dan EBTKE. Layanan tersebut mencakup pelatihan dan sertifikasi di bidang konservasi energi, termasuk sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi LSK BPSDM KEBTKE dan Lembaga Sertifikasi Profesi LSP Kementerian SDM. Hasil diskusi dalam FKP tersebut menghasilkan beberapa poin masalah dalam realisasi peningkatan kapasitas SDM bidang konservasi energi. Masalah tersebut diantaranya adalah kurangnya informasi terkait kriteria pelatihan, prasyarat peserta, dan sertifikasi di bidang konservasi energi. Salah satu solusi yang diusulkan untuk masalah-masalah tersebut adalah pembaruan materi terkait peraturan dan perkembangan teknologi. Jangka waktu penyelesaian masalah ditargetkan hingga akhir Desember 2024. Yah Sobat BEM, gak terasa ya udah berakhir segmen BES ke-77 hari ini. Gimana menurut Sobat BEM? Semoga bisa menambah wawasan terkini untuk Sobat BEM semua. Bener banget Alia. Nah, untuk itu, terus update pengetahuan kamu tentang energi dan lingkungan dengan terus mengikuti berbagai program Bincang Energi lainnya yang bisa kamu akses melalui website bincang-energi.id, akun Instagram dan TikTok kami di @bincangenergi, serta channel YouTube kami Bincang Energi. Jangan lupa follow, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya tiap informasi gak ada yang kamu lewati. Burung berkicau di pagi hari, hawa sejuk menyegarkan hati.
Berita sudah selesai hari ini. Kami dari Bincang Energi pamit undur diri. Salam energi berkelanjutan. Sampai jumpa di batch selanjutnya.